Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indah Iniar. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam pelajaran ekonomi, yaitu pengangguran. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah ini di berita atau diskusi sehari-hari. Tapi, apakah kalian sudah benar-benar memahami apa itu pengangguran, jenis-jenisnya, penyebabnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan negara? Nah, dalam video ini kita akan membahas pengangguran secara lengkap, terstruktur, dan pastinya mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada materi pengangguran. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja. Angkatan kerja mencakup mereka yang berada dalam usia produktif, umumnya antara 15 hingga 64 tahun. Dalam kacamata ekonomi, pengangguran menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan kesehatan pasar tenaga kerja di suatu negara. Jika angka pengangguran tinggi, itu artinya banyak potensi sumber daya manusia yang belum digunakan secara optimal. Dan hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kita masuk pada jenis-jenis pengangguran. Pengangguran merupakan persoalan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk memahami dan mengatasinya, penting untuk mengetahui jenis-jenis pengangguran. Berikut ini adalah 5 jenis utama pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Ini adalah pengangguran yang sifatnya sementara. Misalnya, lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan pertama atau pekerja yang pindah ke tempat kerja baru. Yang kedua, pengangguran struktural. Terjadi ketika keterampilan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya, tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Berkaitan dengan naik turunnya siklus ekonomi. Ketika terjadi resesi, permintaan barang dan jasa menurun. Perusahaan pun mengurangi jumlah karyawan. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena setiap pekerjaan yang hanya ada pada musim tertentu, seperti petani saat musim panen atau pekerja pariwisata saat liburan. Yang kelima, pengangguran terselubung. Ini terjadi karena kondisi di mana seseorang sebenarnya bekerja, namun kontribusinya terhadap produksi sangat minim. Sering terjadi di sektor informal atau usaha keluarga. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Banyak faktor yang menyebabkan pengangguran, dan semuanya saling berkaitan. Di antaranya, pertumbuhan penduduk yang pesat, tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, sehingga jumlah pencari kerja terus meningkat. Selanjutnya ada ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, di mana lulusan tidak memiliki keterampilan praktik yang dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya ada kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi ini yang menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin, menyebabkan pekerjaan-pekerjaan lama menjadi usang. Selanjutnya ada kondisi ekonomi makro, seperti inflasi tinggi, resesi, atau minimnya investasi, juga bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Pengangguran membawa banyak dampak negatif, di antaranya yang pertama, secara ekonomi, berkurangnya pendapatan nasional karena tenaga kerja tidak termanfaatkan, daya beli masyarakat pun menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua ada secara sosial. Pengangguran dapat memicu kemiskinan, kejahatan, tunawisma, hingga konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir, secara psikologis. Pengangguran dapat menyebabkan stres, frustasi, rendahnya rasa percaya diri, bahkan depresi pada individu yang terdampak. Selanjutnya, kita masuk pada cara mengatasi pengangguran.
Untuk mengurangi tingkat pengangguran, dibutuhkan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan pemberdayaan sektor produktif seperti pertanian dan UMKM. Yang kedua, sistem pendidikan perlu mengarah pada pelatihan vokasional agar lulusannya lebih siap bekerja. Yang ketiga, wirausaha dan UMKM harus didorong sebagai alternatif penciptaan pekerjaan. Masuk pada pengangguran di Indonesia. Di Indonesia, tantangan pengangguran masih cukup besar, terutama di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi. Walaupun data menunjukkan tren penurunan pengangguran terbuka, kualitas tenaga kerja masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Program pemerintah seperti Kartu Prakerja, penguatan pendidikan vokasi, hingga pelatihan di Balai Latihan Kerja sudah mulai menunjukkan hasil. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan lagi agar benar-benar bisa menyerap tenaga kerja secara optimal. Potensi besar Indonesia di sektor ekonomi, digital, dan industri kreatif juga bisa dimaksimalkan untuk mengurangi pengangguran, terutama di kalangan generasi muda yang melek teknologi. Nah teman-teman, itulah pembahasan lengkap mengenai pengangguran. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kamu memahami bahwa pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi, pendidikan, dan kebijakan negara. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you!